Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau turun cangkok anggur ya. Batang anggur, cangkokan anggur ini sudah cukup akarnya. Tapi kali ini cangkokannya batang panjang. Perkiraan saya 2 meter lebih ini. Nah, yang seperti ini sangat rawan gagal bila kita turun cangkok. Untuk itu saya ingin berbagi cara atau tip ya. Ini hari ini saya ingin menunjukkan caranya supaya aman dalam turun cangkok batang panjang pada tanaman anggur. Kita potong dulu. Ini kebetulan juga ini ya, ini karena tempo hari itu saya pakai praktek uji Livmol untuk media cangkok ini, nanti sekalian dibandingkan lagi ya. Nah, ini yang pangkal, bagian pangkal dari batang ini yang saya cangkok ini menggunakan media tanah biasa. Hasilnya kayak gini nih, kosong. Ini sebenarnya beda 3 minggu dengan yang menggunakan Livmol. Ini yang menggunakan Livmol akarnya sudah sebegini banyaknya ya. Padahal duluan yang pakai media tanah biasa, media tanahnya dapat 3 minggu, baru yang menggunakan Livmol saya pasang. Dan yang menggunakan Livmol tanpa dikerat ya, yang dikerat posisinya di bagian media cangkok tanah. Nanti kita buka sekalian ya. Setelah turun cangkok begini, kita lakukan pengurangan daun ya. Ini karena panjang, ini tadi saya ukur panjangnya 2 meter lebih 20 cm-an. Nah, ini kita kurangi daun-daun yang jelek-jelek seperti ini kita kurangi. Kan di pohon bergesekan terus ini. Ini kita ambil, kita buang daun-daun ini, kebetulan agak banyak daun yang kualitasnya jelek. Ini kita seleksi dulu. Usahakan dalam menyeleksi nanti tetap disisakan kanan kiri begitu ya, supaya apa? Supaya terjadi keseimbangan nutrisi antara yang kanan dengan yang kiri. Nah, seperti ini. Kita kurangi, sudah cukup banyak ya, ini mungkin cukup lah, terutama bagian atasnya jangan dikurangi. Nah, setelah kita kurangi, kita lakukan penyemprotan pada daun dan batangnya. Nah, supaya mudah ini dalam penyemprotan kita gulung begini ya. Ini isinya air ditambah dengan vitamin B1. Kita lakukan penyemprotan secara merata sampai basah juga nggak apa-apa, terutama untuk daun ya, bagian bawahnya. Setelah kita lakukan penyemprotan secara merata ya, batang, daun semua, kemudian saatnya ini kita buka plastik dari pembungkus media cangkok. Ini setelah saya buka media cangkoknya seperti ini. Ini seandainya saja tempo hari tidak saya pasang media cangkok yang terbuat dari Livmol, kemungkinan ada 2 kemungkinan.
Yang pertama bisa jadi mati ya, atau bisa juga tumbuh tapi sangat sedikit akarnya. Nah, ini daripada membebani, akan saya potong saja. Yang bekas kena media tanah biasa ya, tanah murni, akan saya potong. Nah, seperti ini. Sebagian rusak jaringannya ini. Ini sebagian jaringannya rusak. Kita lihat. Ada hal yang menarik untuk periode kali ini. Nah, ini saya ingin mencoba melakukan semai dengan menggunakan, ini semai hasil cangkok ya. Semai hasil cangkok itu menggunakan media live mold. Akan tetapi karena ketersediaan live moldnya terbatas, jadi saya menggunakan media tanam seperti biasanya. Ini media tanamnya ini bahannya satu bagian live mold, kemudian satu bagian tanah, dan satu bagian sekam mentah. Ini karena saya campur sudah cukup lama, jadinya sekamnya kelihatan sudah mulai menghitam. Nah, ini bagian bawah sudah saya isi. Nah, ini sudah saya isi dengan menggunakan media tanam seperti biasanya. Nah, saat ini akan saya masukkan live mold sebagai dasarnya ya. Ini nanti yang pada titik media cangkok tersebut akan saya isi full dengan live mold. Nah, begini. Nah, ini bagian bawahnya sudah kita isi, kita ratakan ya, sampai benar-benar ada di bagian atas dari media cangkok ini. Ini menggunakan live mold semua. Nah, sudah seperti ini. Kemudian baru saya isi atasnya menggunakan media tanam biasanya. Sebetulnya pengennya menggunakan full live mold karena ketersediaan live mold saya terbatas, sementara masih banyak yang mau saya pakai hari ini, mau stek sama turun cangkok yang lain juga. Jadi saya siasati ya, bagian yang titik, hanya titik untuk adaptasi akar cangkok tersebut yang saya siasati agar menggunakan media live mold sama seperti media cangkoknya ya. Nah, ini bagian atasnya baru saya isi media tanam biasanya. Nah, seperti ini. Setelah kita semai ya, kita semai seperti ini, seperti tadi mekanismenya. Ini kita lanjutkan dengan cara, nah ini sengaja kali ini saya eksplor kenapa harus batang panjang. Itu karena ini kita perlu melakukan penggulungan dari apa ini, batangnya. Ini kalau kita gulung seperti ini, artinya apa? Nanti karena keterbatasan akar ya, belum mampu memompa dengan kuat ya. Seperti halnya misalnya kita memiliki mesin pompa, kalau harus mempompa nutrisi dengan sangat tinggi ya, misalnya sampai tinggi banget begitu, otomatis dibutuhkan tenaga yang kuat. Sementara perakaran masih terbatas, makanya kita siasati dengan cara menggulung begini. Kita gulung tingginya sekarang hanya berapa coba? 1,
2, 3, tidak sampai 60 cm. Otomatis dengan perakaran yang sebegitu insya Allah akan kuat memompa nutrisi sampai dengan ketinggian 60 cm. Nah, itu setelah kita gulung seperti ini, kita lakukan pengikatan. Ini sudah saya siapkan pengikatnya. Setelah kita ikat seperti ini, di bagian ujungnya usahakan di bagian atas ya. Nanti setelah ini tiang penyangganya misalnya dirasa terlalu tinggi, ini karena agak tinggi, nanti bisa dilakukan pemotongan. Kemudian medianya saatnya kita lakukan penyiraman dengan vitamin B1. Nah, ini vitamin B1 yang tadi saya pakai untuk menyemprot, kita gunakan untuk melakukan penyiraman. Penyiramannya secukupnya saja, tidak perlu terlalu banyak sampai banjir, nggak perlu ya. Lalu kita lanjutkan dengan penyungkupan ya. Kita harus sungkup. Kenapa harus disungkup? Dengan perakaran yang seperti tadi, dengan posisi seperti itu, butuh waktu untuk menambah akar, dan kita harus menjaga supaya tidak terjadi dehidrasi terhadap batang maupun daun yang dicangkok ini ya. Jadi kita pastikan supaya tidak terjadi dehidrasi ya. Nah, ini butuh waktu penyungkupan minimal 1 minggu. Mungkin menurut pendapat saya sih kurang lebih 10 hari ya. Setelah 10 hari nanti bisa kita keluarkan dari sungkup ya. Kita sungkup kurang lebih sekitar 10 hari. Nah, untuk metode penyungkupannya terserah sama Anda, karena kebetulan saya ada sungkup massal, jadi saya sungkup massal. Untuk cara penyungkupan Anda bisa lihat di video saya sebelumnya, yaitu karantina turun cangkok. Nah, untuk kali ini ya, sengaja saya menggunakan Livemol yang saya andalkan. Ini akan tetapi karena ketersediaan Livemol, jika kita mengandalkan alam atau kita mencari tempatnya jauh dan seterusnya, insya Allah nanti besok saya akan share bagaimana cara membuat Livemol di tempat kita ya, di tempat kita sendiri. Nanti saya ajak Anda untuk mengetahui caranya untuk membuat Livemol. Insya Allah besok atau lusa saya posting lagi. Oke, saya rasa cukup seperti itu cara turun cangkok dengan ukuran batang yang panjang. Ini misalnya panjangnya 3 meter juga bisa kita gunakan dengan cara seperti ini. Insya Allah berhasil, dan saya sudah beberapa kali melakukannya. Oke, mudah-mudahan share saya hari ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.